Ada Rasul tafsir sahih? Ada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sedikit murojaah, menurut Ibnu Abbas, juga Sa'id bin Al-Musayyib, juga Atha dan yang lainnya, sempurnanya manusia secara psikis umur berapa? 40. Masih ingat? Kata Ibnu Abbas. Dari situ barangkali hikmahnya demikian. Kenapa Nabi diangkat jadi Rasul ketika berumur 40. Kalau antum mau lihat di halaman 11 ya. 11. Wa kana umurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalama nazal alaihi, awal apa yang turun kepadanya berapa? Arba'ina sanah, umur 40 tahun, alal masyhur, sebagaimana yang terkenal inda ahli ilmi, menurut para ahli ilmu. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Atha wa Sa'id bin Al-Musayyib wa ghairihim, juga Atha, juga Sa'id bin Al-Musayyib dan yang lainnya. Wa di sinnu, umur ini, hiya, yaitu allati yakunu biha bulu rusydi wa kamalul aqli wa tamul idrak, adalah umur yang puncak rusdunnya, yang sempurna akalnya, dan sempurna kematangannya. Jadi umur 40 tahun. Kalau secara fisik umur berapa orang sempurna? Secara fisik. Jadi kalau ganteng paling ganteng, cantik paling cantik, kuat paling kuat, berpikir tajam paling tajam, umur berapa? 30. Nanti kalau sudah 30 ke sana berkurang. Ya, kalau umur berapa? Gigi mulai ompong, ya, dan yang lain-lainnya. Ingatan mulai nggak kuat. Makanya untuk sebelum umur 30 ini maksimalkan. Ya. Baik, sekarang kita memasuki bab yang baru, ya. Nuzulu al-Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun. Itu ya, benar ya? Benar ya? Sahih? Sahih. Nuzulul Qur'ani, turunnya Quran, ibtidaiyun. Ibtidai artinya permulaan. Wa sababiyun, dan terkait dengan sebab. Ya nanti jelas dihafal saja. Dan ini istilah ya. Ibtidai dan sababi. Yanqasimu nuzulul Qur'ani, yanqasimu terbagi, nuzulul Qur'ani, turunnya Quran, ila qismaini, kepada dua pembagian. Masih sudah ketemu? Belum? Halaman 14. Sudah? Sudah. Al-qismul awwalu, yang paling bawah, bagian yang pertama, ibtidai. Namanya ibtidai. Bahwa yaitu malam yataqaddam nuzulahu sababun yaktadihi, wa huwa iya malam yataqaddam,
apa yang tidak didahului nuzulahu pada turunnya, sababun suatu sebab yaktadihi yang mengharuskannya. Atau yaktadi itu artinya yang mengakibatkannya. Ya. Jadi ini pengertian ibtidai. Turunnya ayat ibtidai artinya Allah turunkan, tetapi tidak ada suatu sebab yang melatar belakangi kenapa turun. Gak ada suatu sebab yang yang menjadikan ayat itu turun. Gak ada satu sebab tertentu, gak ada. Wa huwa ghalibun, dan ini yang banyak. Wa huwa ghalibu ayatil Qur'ani, dan dia kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa minhu, dan darinya, qaluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atait. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang, ahadallaha, yang berjanji kepada Allah, la in atana, jika dia memberikan kami, min fadlihi, dari karunia-Nya, lanasaddaqanna, niscaya kami akan ini bersedekah apa mempercayai? Hah? Bersedekah. Akan bersedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami akan termasuk orang-orang saleh. At-Taubah 75. Fa innaha maka sesungguhnya ia nazalat turun ibtidaan. Ibtidaan. Ya, awal, ibtidaan itu permulaan, artinya tidak ada suatu sebab yang menjadikannya turun. Tidak ada suatu kejadian yang mengakibatkan ayat ini turun, nggak ada. Jadi ibtidaan, yes, turun aja bahasa kita ya. Turun aja, ibtidaan. Fi bayani hali ba'dil munafikin, di dalam penjelasan, di dalam menjelaskan keadaan sebagian munafik. Wa amma ma ishtahara min annaha nazalat fi Tha'laba bin Hatib fi qissatin tawilatin, dzakara katsirun minal mufassirin wa rawajja katsirun minal wu'az fa dha'ifun la sihhata lahu. Wa amma, dan adapun ma apa ishtahara yang populer, min annaha bahwasanya sesungguhnya dia nazalat turun fi Tha'labah bin Hatib, berkaitan dengan seseorang bernama Tha'labah bin Hatib, fi qissatin tawilatin, di dalam kisah yang panjang, dzakaraha menyebutkannya katsirun banyak minal mufassirin kalangan para tafsir, warawajjaha dan
warawajah dan meramaikannya. Kalau dalam dunia dagang, melariskannya gitu ya. Warawajah dan mempopulerkannya. Katsirun minal wa'adi, banyak daripada para penasehat. Fadha'ifun, maka dia itu dhaif, la sihhata lahu, tidak sahih padanya. Jadi yang sahih, ayat ini turun memang Allah mau menjelaskan tentang keadaan orang munafik. Tidak ada suatu sebab yang menjadikannya turun. Tidak ada suatu hal yang mendahului yang mengakibatkan ini turun, enggak ada. Enggak ada. Ini namanya ibtidai. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Sababiyun, terkait dengan sebab. Wahwa, yaitu apa taqaddama, yang mendahului nuzulahu, pada turunnya. Sababun, sebab, yaqtadihi, yang menyebabkannya, yaqtadihi, yang mengakibatkannya, yaqtadihi, yang mengharuskannya. Artinya banyak, tergantung konteks. Misalnya turunnya ayat misalnya yang kita tahu, yang antum tahu. Turunnya ayat abasa wa tawalla, ada sesuatu yang mendahului. Ada apa? Nabi bermuka masam kepada orang yang pengen mengambil ilmu. Nah, jadi ada yang mendahului. Namanya sababi. Ya. Namanya sababi. Tapi kalau tidak ada suatu sebab atau suatu hal yang mendahului, yang menjadikan ayat itu turun, namanya apa? Ibtidai. Alas, jelas ya? Jelas, lanjut. Wasababu, dan sebab, al-awwal, yang pertama, imma su'alan yujibullahu anhu, imma su'alan, imma su'alun. Bisa jadi adalah soal yang Allah menjawabnya. Mithlu yas'alunaka 'anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yang namanya sebab, ada kalanya merupakan adanya pertanyaan yang Allah dan menurun ayat sebagai jawabannya. Contohnya turunnya ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang ahillah, tentang hilal. Kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah Muhammad, ahillah adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji. Gitu. Jadi waktu-waktu untuk manusia dan haji. Turunnya ayat ini karena memang turun, Allah menjelaskan, Allah memberi petunjuk, Allah menerangkan, atau ada sebab yang mendahului? Ada sebab. Sebabnya apa? Orang-orang pada bertanya tentang hilal. Maka turun ayat ini, namanya sababi. Bentuknya apa? Bentuknya menjawab atas suatu soal. Sekarang yang kedua. Au haditsatun, atau suatu peristiwa, haditsatun peristiwa, haditsatun fenomena, ya. Atau haditsatun peristiwa, fenomena, waqa'at yang terjadi, tahtaju yang membutuhkan, ila bayanin kepada penjelasan, wa tahdzirin dan peringatan. Mislu seperti wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kan kelanjutannya begitu ya. Jadi seperti wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama sesungguhnya kami sesungguhnya kami nakhudu bergurau wa nal'ab dan bermain-main saja. Qul, katakanlah, abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kamu mengolok-olok, kamu jadikannya bahan candaan? La ta'tadiru, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Nah, apa kejadian apa yang mendahului turunnya ayat ini? Kita baca. Al-ayataini At-Taubah 65 dan 66. Dua ayat ini At-Taubah 65 dan 66 nazalata, keduanya turun. Kenapa nazalata? Karena dua musanna dan dia muannas. Makanya kan bukan nazala. Kalau mudzakkar kan nazala, kalau muannas nazalata. Coba kalau antum tasrif ketemu. Nazala, nazala, nazalu, nazalat, nazalata. Nazalat, nazalata. Nazala, nazala, nazalu, nazalat, nazalata, nazalna. Nah, ini kan nazalata. Nazalata, keduanya turun, fi rajulin, berkaitan dengan seseorang, minal munafikin, dari kalangan orang-orang munafik. Qala fi ghazwati Tabuk, fi majlis. Dia mengatakannya ketika perang Tabuk, fi majlis, di suatu majlis. Apa kata dia? Ma ra'ayna mithla qurra'ina. Kami tidak pernah melihat mithla seperti qurra'ina, para pembaca kami. Maksudnya para hufaz dari kalangan sahabat. Kami tidak melihat seperti para pembaca kami. Haulai arghabu butunan, mereka itu perhatiannya kepada perut. Haulai arghabu butunan, senangnya perhatian kepada perut. Wala akdzibu alsinan, dan lebih dusta lisannya. Wala ajbana inda liqa, dan tidak lebih pengecut ketika bertemu, yakni Rasulullah wa sahabahu, ini Rasul dan para sahabatnya. Jadi ucapannya orang munafik mengatakan, enggak pernah kami melihat ada semacam qurra kami. Mereka itu perhatiannya kepada perut. Kemudian mereka dusta lisannya. Kemudian pengecut di dalam peperangan. Jadi kami tidak pernah melihat seperti qurra kami yang lebih tamak di dalam masalah perut, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut kalau bertemu dengan musuh. Yang orang munafik ini maksudkan siapa? Rasul dan para sahabat. Kan kurang ajar mengatakan demikian. Gak bahasa kita, gak pernah kami melihat orang semacam kurok kami yang lebih perhatiannya kepada perut, yang ucapannya lebih dusta, yang apa lagi? Yang lebih pengecut dalam peperangan, melebihi kurok kami, nggak pernah ada yang lainnya. Kurok kami saja itu. Yang dimaksud adalah Nabi dan para sahabat. Sebagai orang yang mikirinnya perut, lisannya dusta, kemudian
pengecut dalam peperangan. Mereka memasukkan Rasulullah washabahu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazzala al-Qur'anu. Fabalagha dzalika, hal itu fabalagha, maka sampai dzalika, hal yang demikian itu Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu wa nazzala al-Qur'anu, dan turunlah Al-Qur'an. Faja'ar rajulu, maka datanglah seseorang ya'tadiru, meminta maaf ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yujibuhu, maka Nabi menjawab, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jadi asbabun nuzul seperti itu. Ya, ketika orang ini datang kepada Nabi minta maaf, aku hanya guyon, aku hanya canda, maka Nabi menjawab dengan membacakan ayat. Ayat ketika itu turun, maka Nabi menjawab dengan membacakan ayat. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian canda? Kalian menjadikan senda gurau, mengolok-olok. La ta'tadiru, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Karena hal semacam itu tidak akan dilakukan oleh orang beriman. Mengolok-olok Nabi, mengolok-olok sahabat, mungkin dilakukan oleh orang beriman? Tidak mungkin. Sehingga tidaklah ucapan itu keluar kecuali pasti dari orang yang kafir. Makanya ayat ini mengatakan gak usah minta maaf. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Nah, ini sebab yang terkait dengan apa? Ayat-ayat sababi. Ayat sababi yang terkait dengan apa? Kejadian, hadithah. Kalau pertama tadi apa? Ayat sababi terkait dengan apa? Soal. Maka turun sebagai jawaban. Asalith, au fi'lun waqi' yataji ila ma'rifati hukmihi. Au fi'lun waqi'un, atau suatu perbuatan yang terjadi dan membutuhkan penjelasan hukumnya. Ada suatu perbuatan yang terjadi, ada suatu perbuatan yang dilakukan, itu bahasa bebasnya. Kalau bahasa letterlek, wa fi'lun, perbuatan, waqi'un, yang terjadi kalau letterleknya. Wa fi'lun, perbuatan, waqi'un, yang terjadi, yahtaju, yang butuh, ila ma'rifati hukmihi, kepada pengetahuan hukumnya. Terjemah bebas bagaimana? Ada perbuatan yang diperbuat, ya. Ada suatu perbuatan yang diperbuat yang kemudian butuh penjelasan hukumnya. Mithlu, seperti ayat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami Allahu, Allah telah mendengar, qaula, ucapan, allati tujadiluka, wanita yang mendebat kamu, fi zaujiha, berkenaan dengan suaminya, wa tashtaki, dan wanita tersebut mengadu, ilallahi, kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengarkan pembicaraan keduanya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Jadi ada perbuatan yang diperbuat oleh seseorang dan butuh penjelasan hukumnya dalam syariat. Ini tentang apa kira-kira? Tentang apa? Tentang apa? Hah? Iya. Kasusnya tentang apa? Suatu perbuatan yang diperbuat apa? Hah? Dihar. Ada seorang suami
mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Yang dimaksud oleh suami ini, dia mengharamkan istri untuk disentuh. Istri itu halal apa tidak? Halal. Halal disentuh, tapi dia mengharamkan dirinya. Kalau bahasa sini apa ya? Kalau orang berbuat semacam itu, gak sudi aku menyentuh tubuhmu, misalnya gitu. Ada apa nggak menyentuh istri? Halal? Halal. Wong orang yang di jalan pengen disentuh tapi kan nggak boleh ya. Loh ini sudah halal malah nggak disentuh. Gimana ucapan semacam ini? Ini ucapan kacau. Istri halal kok nggak disentuh. Ada apa? Ada apa? Marah-marah. Kemudian bersumpah nggak akan menyentuh istrinya. Nah, adanya suatu perbuatan diperbuat oleh orang, maka turun ayat ini. Jadi ayat ini turun menjelaskan hukum tentang suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang. Jelas? Nah. Ini sudah 3. Yang pertama tadi apa? Ayat sababi terkait dengan apa? Soal. Kemudian ayat ini turun menjelaskan turun sebagai jawaban. Yang kedua? Adanya peristiwa yang terjadi yang butuh penjelasan dan kehati-hatian dan peringatan, penjelasan dan peringatan. Yang ketiga, suatu perbuatan yang diperbuat seseorang dan perlu penjelasan hukumnya. Nah, jadi ada berapa yang terkait dengan sebab? 3. Nah, su'alun yujibu anhu Allah. Yang kedua, hadisatun waqa'at. Hadisatun waqa'at tahtaju ilal bayan wa tahdhir. Suatu peristiwa yang terjadi yang butuh penjelasan dan peringatan. Yang ketiga, fi'lun waqi' yahtaju ila bayan ila ma'rifati hukmi. Suatu perbuatan yang diperbuat dan butuh kepada penjelasan hukumnya. Misalnya saya baca begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibtidai apa sababi? Ibtidai enggak ada satu sebab tertentu, tapi Allah menghendaki menurunkan surat Iqra. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin. Itu ibtidai apa sababi? Ibtidai, enggak ada satu sebab. Enggak ada satu sebab. Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, nanti kalau kamu keluar masjid, tak kasih tahu surat yang paling agung. Dan ketika Nabi mau keluar masjid ditagi, katanya mau kasih, oh iya. Nabi baca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, kalau wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ibtidai sababi. Sababi, apa sebabnya? Wahyu tidak turun. Dan orang-orang pada ngatain, oh Muhammad telah ditinggalkan. Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Tuhannya nggak turun wahyu lagi. Maka turun ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Baik, kita lanjut ya.
Fawaidu ma'rifati asbabin nuzuli. Fawaidu faedah-faedah ma'rifati asbabin nuzuli. Faedah-faedah mengetahui sebab-sebabnya turun. Apa faedahnya? Untuk apa faedahnya? Mengetahui sebab turunnya apa, sebab turunnya apa. Atau sering dengar asbabun nuzul, artinya sebab turunnya ayat. Nah, apa faedahnya sih mengetahui asbabun nuzul? Apa faedahnya? Ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. Ma'rifatu mengetahui asbabin nuzuli, sebab-sebab turunnya, muhimmatun jiddan. Apa muhimmatun jiddan? Very important. Jadi sangat penting sekali. Lianaha, karena sesungguhnya ia tuaddi menghantarkan, menunjukkan ila fawaida katsiratin, kepada faedah yang banyak. Minha diantaranya al-awwal bayanun annal qur'ana nazala minallahi ta'ala. Bayanun, penjelasan, annal qur'ana, bahwasanya Quran, nazala, turun, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wadzalika, yang demikian itu, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alu anis syai', bertanya tentang sesuatu, atau ditanya ya. Ditanya, bukan yas'alu. Apa? Kalau ditanya bukan yas'alu, tapi apa? Yus'alu. Ini dibacanya bukan yas'alu. Loh, tapi Pak Ustadz tadi bacanya yas'alu. Iya, bisa saja. Kan memang bisa dibaca yas'alu kan. Tapi begitu baca konteks ayatnya, oh, ini bukan dibaca yas'alu. Bukan dibaca ma'lum, kalimat aktif. Tapi dibaca majhul, kalimat pasif. Tahunya setelah baca konteks kalimat. Jadi kalau misalnya baca awal yas'alu, oh ternyata bukan. Itu kesalahan yang wajar. Nah, wa dzalika, ketika itu, li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu, ditanya, anis syai'i, tentang sesuatu, fayatawaqqafu, maka beliau diam, anil jawab, dari jawaban, ahyanan, terkadang, hatta yanzila alaihi al-wahyu, hingga turun kepadanya wahyu, au yakhfa alaihi al-amrul waqi', atau yang dalam bahasa yukhfa alaihi al-amrul waqi', atau disembunyikan atasnya perkara yang terjadi, atau tersembunyi atasnya perkara yang terjadi. Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu, maka turun wahyu mubayyinan, menjelaskan, lahunya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang pertama apa? Apa faedah mengetahui asbabun nuzul? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Yang pertama, penjelasan bahwasanya Quran itu turun dari Allah. Buktinya mana? Nabi ditanya, Nabi diam saja. Oh, berarti Al-Quran itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Makanya ini diantara asbab faedahnya, asbabun nuzul, sebagai penjelasan Al-Quran bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Buktinya ketika Nabi ditanya, Nabi diam, gak jawab. Baru kemudian menjawab setelah datang wahyu. Nah, maka faedah yang pertama, mengetahui asbabun nuzul merupakan penjelasan bahwa Al-Quran turunnya dari sisi Allah langsung. Apakah dia redaksi pikiran Nabi? Bukan. Lanjut. Misalul awal, contoh yang pertama. Misalul awali, contoh yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu anir ruhi, tentang ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu dari Tuhan, itu dari perkara Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan kalian tidak diberikan ilmu illa qalila, sedikit sekali. Dan kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Nabi ditanya tentang ruh, bisa jawab Nabi? Nabi tanya tentang ruh, ditanya tentang ruh, Nabi bisa jawab? Tidak, Nabi diam. Sampai turun ayat, yas'aluna, wa atau babunya ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ini contoh yang pertama. Fa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam Sahih Al-Bukhari, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna rajulan minal yahudi qol, bahwasanya seorang dari Yahudi mengatakan, ya Abul Qasim, marruh, wahai Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Nabi SAW. Apa itu ruh? Fasakata, maka beliau diam. Sakata, hanya diam. Sakata, diam. Fasakata, maka beliau diam. Nah, wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Saya ngantuk tadi. Enggak ya? Wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Yaquluna, mereka mengatakan, la irraja'na, jika kami kembali ilal madinati, ke Madinah, la yukhrijanna, niscaya akan mengeluarkan al-a'azzu, orang-orang yang mulia, minha, darinya, al-adalla, orang-orang yang hina. Jadi mereka mengatakan demikian, kalau kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang rendah. Al-Munafikun 8. Fafi Sahih Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah bin Ubay, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu an mendengar Abdullah bin Ubay, ra'sal munafikin, gembongnya orang munafik. Apa ra'sa? Kepala. Bila orang munafik yaqulu dzalika, mengatakan yang demikian. Yuridu annahu al-azzu. Dia menghendaki dengan ucapannya bahwasanya al-azzu, dialah al-azzu, annahu, bahwasanya dia itu siapa? Abdullah bin Ubay, al-azzu, sebagai orang yang mulia. Wa Rasulullah ashabu al-adallu, dan Rasulullah beserta para sahabatnya adalah al-adallu. Jadi kalau kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia, maksudnya siapa? Munafik, akan mengusir orang-orang yang rendahan. Maksudnya siapa? Nabi dan para sahabatnya. Fahbaro Zaid ammahu bidzalika. Maka Zaid memberitahukan pamannya tentang kejadian itu. Fahbaro bihi nabiyya, maka pamannya memberitahukan kepada Nabi SAW. Fada'an Nabi Zaidan, maka Nabi memanggil Zaid. Fahbarahu bima sami'a, maka Zaid beritahukan Nabi apa yang dia mendengar. Tsumma arsalil Abdullah bin Ubay wasabi, Nabi mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya.
Fahalafu maqalu, lalu mereka bersumpah apa yang mereka katakan. Fasaddaqahum Rasulullah, maka Nabi membenarkan mereka. Fa anzalallahu tasdiqa Zaid fi hadil ayah, maka Allah menurunkan pembenaran terhadap Zaid di dalam ayat ini. Fastabana al-amru di Rasulullah SAW, maka jelas urusannya bagi Nabi SAW. Jelas antum? Hah? Oh, dilambatin. Oh iya ya. Nah, Anna Zaid bin Arqam, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu an sami'a mendengar Abdullah bin Ubay, mendengar Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Ra'sal munafikin, gembongnya orang munafik. Yaqulu dzalika, mengatakan yang demikian. Mengatakan bagaimana? Orang-orang nanti kalau kami kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang rendahan. Zaid bercerita bahwasanya gembong orang munafik mengatakan demikian. Dan yang dimaksud orang mulia siapa? Orang munafik mereka. Dan dimaksud orang rendahan Nabi SAW. Yuridu, dia menghendaki. Yuridu, dia menghendaki, yaitu Abdullah bin Ubay menghendaki, anahu, bahwasanya dia al-azzu, orang yang mulia. Wa rasulullahi wa ashabuhu, sementara Rasulullah dan para pengikutnya al-adzallu, orang yang rendahan. Fahbaru Zaid ammahu bidzalika, maka fahbaru, maka memberitahukan Zaid siapa lengkapnya? Zaid bin Arqam. Memberitahu siapa? Ambahu, pamannya. Bidzalika, dengan yang demikian itu. Kejadian itu. Kejadian apa? Sesumbarnya orang munafik. Zaid menceritakan kepada pamannya. Fahbaru bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka beritahu bihi, dengannya an-nabiy, memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka Nabi panggil Zaid. Kira-kira untuk apa? Untuk konfirmasi. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka Nabi manggil Zaid. Fahbarahu bima sami'a, maka Zaid memberitahukan kepada beliau apa yang dia dengar. Summa arsalil Abdillah bin Ubay wa ashabihi. Kemudian Nabi mengutus, Nabi mengutus ila Abdillah bin Ubay, mengutus seseorang maksudnya kepada Abdullah bin Ubay wasabihi, dan rombongannya dan pengikutnya. Fahalafu, mereka pun bersumpah. Ma qalu, sebagaimana apa qalu mereka katakan. Jadi bersumpah. Oh enggak, kami enggak, demi Allah kami enggak ngomong begitu ya. Demi Allah kami enggak ngomong begitu ya. Jadi fahalafu maqalu, mereka bersumpah dengan apa yang mereka katakan. Itu lihat berikutnya. Fasaddaqahum Rasulullah SAW. Nabi membenarkan mereka. Membenarkan siapa? Nabi membenarkan orang-orang munafik. Karena orang munafik sampai sumpah. Nabi membenarkan mereka. Fadzalallahu tasdiqa Zaidin. Maka Allah menurunkan ayat. Fadzalallahu, maka Allah menurunkan ayat. Fadzalallahu tasdiqa Zaidin. Maka Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kejujuran atau kebenaran Zaid fi hadil ayah. Fadzalallahu, maka Allah menurunkan. Fadzalallahu, maka Allah menurunkan tasdiqa Zaidin, kebenaran Zaid fi hadil ayah. Fastabana al-amru, maka jelaslah urusannya di Rasulullah SAW. Jadi Nabi jadi jelas. Ternyata yang benar siapa? Zaid, bukan orang munafik. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Contoh yang kedua ini menunjukkan apa? Contoh yang kedua ini menunjukkan apa? Contoh yang kedua menunjukkan apa? Apa?
terkait dengan yang kita bahas sekarang. Nah, ini menunjukkan apa? Al-Quran turunnya dari Allah. Jangan keluar dari tema. Kan kita lagi belajar faedah mengetahui asbabun nuzul. Faedah yang pertama apa? Penjelasan bahwasanya Al-Quran turunnya dari Allah. Kasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi apa? Contoh yang pertama, Nabi ditanya tentang ruh. Nabi diam. Enggak tahu kan diam. Dan turun ayat, yas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika turun ayat Nabi membacakan. Berarti ayat Al-Quran nyata-nyata bukan dari Nabi. Terus yang kedua, ada suatu kejadian. Orang munafik sesumbar. Nanti kalau kami kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang rendahan. Zaid bin Arqam dengar. Ngono toh. Ngomong ke pamannya Zaid bin Arqam. Pamannya memberitahukan kepada Nabi. Nabi panggil Zaid untuk konfirmasi. Maka Zaid mengatakan, iya aku dengar ya Rasulullah. Aku dengar ya Rasulullah, aku dengar seperti itu. Nabi kemudian mengutus seseorang kepada munafik. Ternyata orang-orang munafik bersumpah, enggak. Dan pakai bersumpah. Fahalafu maqulu. Mereka bersumpah dengan apa yang mereka katakan. Dan apa yang terjadi? Nabi percaya kepada orang munafik. Ternyata Zaid bin siapa? Bukan. Yang munafik siapa? Ternyata Abdullah bin Ubay tidak pernah mengatakan demikian. Terus Zaid ini dari mana? Kok katanya dengar orang munafik bilang, kok katanya dengar Abdullah bin Ubay ngomong seperti itu. Dari mana Zaid? Dari mana Zaid? Kok mengatakan Abdullah bin Ubay mengatakan demikian? Padahal ketika didatangi mereka bersumpah nggak pernah ngomong seperti itu. Maka turun ayat. Ayatnya berbunyi, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Mereka mengatakan, jika kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang rendahan. Ketika turun ayat ini, Nabi jadi tahu, ternyata Zaid bin Arqam benar. Maka terkait dengan tema kita, contoh yang kedua ini menunjukkan apa? Faedah asbabun nuzul adalah penjelasan. Faedah mengetahui asbabun nuzul adalah penjelasan bahwa ayat turunnya dari Allah. Clear? Clear. Sekarang faedah yang kedua. Sudah lambat ya, insyaallah ya. Sudah ya. Berapa gabung? Gimana akhwat? Akhwatnya. Wah, berkurang lagi. Berusaha tetap semangat ya. Dalam segala keadaan tetap semangat. Kita hari kemarin ngejar waktu ke lokasi pembangunan gedung rumah belajar di Galante itu kan. Karena akan ditinjau dari Pemkot. Setelah ditinjau, sudah selesai, kita gunakan shooting untuk menggalang dana. Setelah selesai, kita lanjutin berbuat yang terkait dengan mengangsur utang ini. 800 juta. Kita temui pemborongnya dan seterusnya. Sampai kantor letih sudah, panas sekali. Tetapi
pada maghrib tetap bisa kajian, gitu ya. Jadi kita itu berusaha tetap semangat, ya. Dan itulah nilai hidup. Merasa waktu itu bermanfaat sekali, merasa aktivitas itu sesuatu yang mahal gitu. Tapi kalau misalnya mudah-mudahnya kalah gitu ya, wah ya itulah nilainya dalam jalan hidup ini. Kalau mudah-mudahnya nyerah, mudah-mudahnya kalah gitu ya. Jangan mudah-mudah menyerah, jangan mudah-mudah kalah. Nah, Ana ya sampai ngantuk-ngantuk seperti ini, tadi malam menulis buku. Karena memang untuk terbit kan harus kejar-kejar pagi ini. Sampai koreksian ujian antum itu belum pada selesai. Ya tak angsur, tak cicil-cicil gitu ya. Jadi berusaha, ya, tetap semangat. Memandang waktu itu mahal, jangan kita sia-siakan. Nanti kalau sudah mati atau di akhirat, baru kita menyesal. Kenapa dulu tidak maksimal, kan begitu ya. Semangat, berusaha. Pak istiqomah itu mahal. Dan kita saling mengingatkan agar menjadi orang istiqomah. Nah, mahal itu. Kalau sudah Allah kasih kemampuan, dipertahankan. Nah, kita lanjut. Sekarang faedah yang kedua. Dari mengetahui asbabun nuzul. Bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fit difa'i anhu. Bayanu inayatillahi, penjelasan pertolongan Allah Ta'ala kepada siapa? Bi rasuli, kepada Rasulnya, fit difa'i, di dalam membela, anhu, di dalam membelanya, difa' membela, fit difa'i anhu, di dalam membelanya, di dalam membelanya. Mithalu dzalika, contoh yang demikian, qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Siapa menerjemahkan? Siapa menerjemahkan? Mas Andika, tafadhol. Dan berkata orang-orang yang kufur, laula nuzila alaihi, mengapa tidak turun kepadanya Al-Quran jumlatan wahidan, Al-Quran seluruhnya sekali gelombang, sekaligus. Yang demikian itu untuk meneguhkan kamu, bihi fuadak, dengannya faedah untuk kamu. Fuadaka hatimu, fuad artinya hati, fuad. Ada yang namanya fuad, artinya hati. Fuadi artinya kolbi. Nah, kami bacakannya secara tertil. Ya. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila, kenapa tidak diturunkan alaihi, kepadanya Al-Qur'anu, Quran, jumlatan wahidah, sekaligus satu gelombang. Jadi ini orang-orang kafir mengatakan, kok Al-Quran turun berangsur-angsur sih? Selama berapa lama? 23 tahun. Kok turun berangsur-angsur sih? Kenapa tidak diturunkan sekali saja? Glotak. Kenapa? Enggak demikian. Kadzalika, yang demikian itu, linusabbita bihi fuadaka, untuk kami meneguhkannya pada hatimu. Berangsur selama berapa? 23 tahun, untuk kami teguhkan pada hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Jadi turunnya ayat ini menunjukkan apa? Allah belain Nabi. Jadi mengetahui asbabun nuzul, faedah yang kedua adalah mengetahui bahwasanya Allah menolong
nabinya. Wa kadzalika ayatul ifki, demikian juga ayat-ayat tentang ifki, tentang berita gosip. Nah, ifkun artinya bohong, gosip. Wa kadzalika ayatul ifki, demikian pula ayat-ayat gosip. Fa innaha difa'un, maka sesungguhnya ia adalah pembelaan an firasyin nabi, tentang pembelaan terhadap firasy nabi. Apanya firasy? Kasur. Kasur nabi maksudnya apa? Istri. Pembelaan kepada firasnya nabi. Wa tadhirun lahu, dan penyucian baginya. Amma dan nasahu bihi al-afakun, sebagaimana yang telah mengotorinya, sebagaimana telah dikotori oleh afakun, orang-orang yang bikin gosip. Berita gosip tentang siapa? Berita gosip tentang siapa? Berita gosip terjadi pada Nabi, berita berkaitan dengan siapa? Aisyah. Oh, Aisyah berbuat serong. Istrinya Nabi berbuat serong. Dibonceng oleh seseorang. Disuarakan ramai. Sampai Nabi sendiri terpengaruh dengan suara yang kuat semacam itu. Sampai Nabi berubah sikap pada Aisyah. Karena hebatnya gosip. Maka turun ayat. Beberapa ayat itu. Dalam surat An-Nur. Beberapa ayat. Maknanya Allah ngebelain Nabi. Bahwasanya virusnya itu terbebas dari tuduhan yang dilontarkan oleh al-afakun, orang-orang yang menghembuskan gosip. Nanti mau lihat ayatnya, ambil ayat Al-Quran. Kasih saya Musa. Ayatnya ada beberapa ayat. Ya, misalnya. Ya. Mulai dari ayat 11 ya. Mulai dari ayat 11. Mulai dari ayat 11 surat An-Nur sampai ayat 24. Sampai ayat masih terus. Sampai 26. Jadi dari ayat 11 sampai 26 ini ayat-ayat pembelaan Allah kepada nabinya, bahwasanya virusnya terbebas dari tuduhan. Coba dibaca satu ayat saja 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Nanti 12-nya laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa sih ketika kalian mendengar, kenapa kalian ketika mendengar semacam itu dipercayainya, mestinya orang mukmin, orang mukminat husnudzon kepada diri mereka dan langsung mengatakan wah ini nggak benar itu Jesus, mestinya kan begitu. Tapi kok malah kemudian dibesar-besarkan. Siapa yang diantara besar-besarkan? Siapa diantaranya? Diantaranya juga adalah Mistah bin Utsatsa. Mistah bin Utsatsa itu apa? Mistah bin Utsatsa itu family Abu Bakar As-Siddiq. Coba tuh bayangkan. Yang digosipin siapa? Aisyah. Yang gosipin diantaranya, yang watin gosip siapa? Mistah bin Utsatsa, family Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar itu marah sekali dan bersumpah
mulai sekarang nggak akan memberi nafkah kepada Mistah bin Usasah. Karena dia orang yang dijamin kehidupannya harian. Makan dan yang lainnya dijamin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kok bisa ikut-ikutan besar-besaran gosip? Makanya di dalam ayat tadi kita nggak baca ya. Ya di dalam ayat An-Nur ayat berapanya itu? Wala ya'tadi ulul fadli minkum. Ayat 22. Wala ya'tadi ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu, maka turun ayat agar mencabut sumpahnya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Bayangkan mangkalnya luar biasa, marahnya luar biasa, tapi turun ayat yang menjelaskan sebaiknya memaafkan dan berlapang dada. Akhirnya Abu Bakar cabut sumpahnya. Allahu Akbar. Gimana kira-kira hatinya Abu Bakar? Antum misalnya, antum bayangkan. Misalnya antum bayangkan, antum punya anak perempuan. Difitnah sedemikian rupa, membesar sekali fitnahnya, dan yang andil menfitnah adalah orang yang antum kasih makan harian, termasuk di sekolahin, dikuliahin, dibeliin motor dan lain-lain. Dia yang ikut andil. Kira-kira antum pengen mukul apa pengen ngantem? Itu terjadi pada Abu Bakar Siddiq, sehingga dia bersumpah gak akan ngasih nafkah lagi. Tapi kemudian turun ayat yang menjelaskan sebaiknya memaafkan berlapang dada. Allahu Akbar. Jadi karakter memaafkan di dalam Islam itu sangat luar biasa. Selama antum mengetahui kawan-kawan antum adalah baik, khudil afwa. Bersikaplah menjadi pemaaf. Wah, tapi dia nakal sama saya. Mungkin nggak sengaja, kan begitu ya. Tapi dia merugikan saya, mungkin khilaf. Jadi kedepankan alasan sehingga antum memaklumi. Jelas? Cari alasan sehingga antum memaklumi. Selama antum tahu teman-teman antum baik. Sekarang bayangkan Abu Bakar As-Siddiq. Marahnya luar biasa. Karena orang yang dibiayai hariannya ikut adil menyebarkan desas-desus. Begitu bersumpah, dia radhiyallahu anhu cabut, memaafkan dan pelapang dada. Allahu Akbar. Nah, tak sampai sejak sekarang ya. Tak sampai sejak sekarang. Akhwat juga dengar semuanya. Ya, tak sampai sejak sekarang. Siapa yang berpotensi terjadi perselisihan siapa? Orang yang kenal. Itu berpotensi terjadi perselisihan. Kalau antum tidak kenal, nggak ada potensi perselisihan. Antum sama Mr. Alberto yang ada di Portugal, ada perselisihan. Saya nggak kenal. Jangankan jauh-jauh. Antum sama orang Mendoan, namanya Pak Wiono, ada perselisihan? Ya aku nggak kenal. Jadi kalau nggak kenal nggak ada perselisihan. Ketika antum kenal, ada potensi perselisihan. Tambah dekat kenalnya, tambah besar potensinya. Tambah dekat lagi, tambah besar potensinya. Antum dengan teman sekamar itu lebih besar potensi terjadi perselisihan dibandingkan dengan yang di luar kamar. Karena dalam satu kamar antum sering ketemu. Nah, siapa yang paling besar potensi terjadi perselisihan? Siapa? Suami istri. Karena suami itu sangat close sekali, sangat dekat sekali. Perkara yang haram, syariat menyatakan tidak haram. Jadi saking dekat luar biasa, maka potensi perselisihan juga besar. Ketika kepada siapapun diperintahkan khudil afwa, maka kepada suami istri lebih utama khudil afwa. Jelas? Kalau kemudian yang laki-laki enggak menjadi pemaaf, istri enggak jadi pemaaf, hancur minah. Rumah tangga hancur. Nah, penting ya, penting.
Ingat Abu Bakar Siddiq. Marahnya luar biasa, tapi bisa memaafkan. Nah, baik. Sekarang kalau misalnya antum punya istri, kira-kira istri katakan nakal sama antum, memang zolim apa memang jahat? Ya paling hilaf. Iya kan? Dan demikian juga suami. Istri merasakan suamiku nakal, suamiku menyakitin. Kira-kira suaminya jahat apa zolim apa apa? Ya paling khilaf. Paham itu ya. Paham itu. Ini pembekalan pernikahan. Ya. Nah, ini saja semoga bermanfaat. Jadi sudah faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Kenapa apa faedah mempelajari asbabun nuzul? Mengetahui bahwasanya Allah menolong Rasulnya. Hal yang pertama, mengetahui Quran dari Allah, bukan dari Nabi. Nah, ini saja semoga bermanfaat. Terakhir saya sampaikan kepada antum, tetap semangat. Ketika antum sudah bisa istiqomah, Allahu Akbar, luar biasa, nikmat yang sangat besar. Jangan mudah-mudahnya terlewatkan, jangan. Dan itu penting untuk bisa istiqomah, penting gitu ya. Karena hidup terasa mahal. Tapi kalau banyak hal-hal, cengeng, menyerah, malas, sehingga nggak jelas programnya, jadi orang lola-lole gitu ya. Hidup terasa nggak mahal kalau begitu ya. Jelas? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.